Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang budaya yang ada di Pulau Papua. Nah, di segmen kali ini kami akan mempresentasikan beberapa materi. Yang pertama, pengertian Pulau Papua, disusul adat istiadat, senjata khas, ekonomi Papua, dan yang terakhir adalah karakteristik atau sifat dari orang-orang yang ada di Papua. Oke, segmen pertama, pengertian Pulau Papua. Pulau Papua adalah pulau yang terbentuk dari endapan atau sedimentation benua Australia dan pertemuan atau tumbukan antara lempeng Asia atau sudah shelf dan lempeng Australia atau biasa dipanggil Sahus serta lempeng Pasifik sehingga mengangkat endapan tersebut dari dasar laut Pasifik yang paling dalam ke atas permukaan laut menjadi sebuah dari utara Australia. Pulau Papua sendiri terletak di bagian timur Indonesia. Ya, yang kedua adat istiadat Pulau Papua. Adat istiadat Pulau Papua yang terkenal yang paling terkenal antara lain yang pertama Pesta Bakar Batu. Pesta Bakar Batu mempunyai makna tradisi bersyukur yang unik dan khas dan merupakan sebuah ritual tradisional Papua yang dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur atas berkat yang melimpah dan juga pernikahan, penyambutan tamu agung dan sebagai upacara kematian. Selain itu, upacara ini juga dilakukan sebagai bukti perdamaian setelah terjadi perang antar suku. Yang kedua, upacara potong jari. Tradisi potong jari ini terjadi di Papua. Kesedihan setelah ditinggal pergi oleh orang yang dicintai dan kehilangan satu anggota keluarga sangatlah perih. Berinang air mata dan perasaan kehilangan begitu mendalam. Terkadang butuh waktu yang begitu lama untuk mengembalikan kembali sakit kehilangan dan tak jarang masih membekas di hati. Lain halnya dengan masyarakat pegunungan tengah Papua yang melambangkan kesedihan lantaran kehilangan keluarganya yang meninggal tidak hanya dengan menangis saja. Nah, yang ketiga yaitu upacara tanam sasi. Di suku Marin, Kabupaten Merauke, terdapat upacara tanam sasi, sejenis kayu yang dilaksanakan sebagai bagian dari acara kematian. Sasi ditanam selama 40 hari setelah kematian seseorang dan akan dicabut kembali setelah budaya Asmat dengan ukiran dan souvenir dari Asmat terkenal hingga ke mana. Yang keempat adalah tradisi mumi Papua. Jika berbicara tentang mumi, pastinya daerah pertama yang kita ingat adalah Mesir. Namun, siapa yang sangka jika beberapa suku di Papua juga mempunyai tradisi yang sama, yaitu mengawetkan jenazah. Tradisi ini dilakukan oleh beberapa suku seperti suku Muni, suku Yali, suku Me, dan suku Dani. Selanjutnya ada busur panah dari Papua Barat. Mungkin sebagian dari kita sudah tahu tentang senjata tradisional ini. Busur dan panah memang merupakan senjata utama khas suku-suku yang terdapat di Papua. Senjata digunakan oleh suku-suku di Papua untuk berburu dan berperang. Pisau belati dari Papua Barat. Selain busur, panah, dan tombak, suku di Papua juga mempunyai senjata tradisional lainnya, yaitu pisau belati. Uniknya, pisau belati ini terbuat dari tulang burung kasuari dan bisa terbuat dari bambu. Pisau belati ini terbuat dari tulang kaki burung kasuari atau dari bambu yang ujungnya dibentuk keruncing. Dan gagangnya dihias dengan bulu kasuari. Nah, selanjutnya ada tombak dari Papua Barat juga. Senjata tradisional selanjutnya yaitu tombak. Tombak yang merupakan senjata tradisional dari Papua dan Papua Barat juga digunakan untuk berburu. Tombak dari suku di Papua ini terbuat dari bahan alam seperti kayu dan batu. Kapak batu dari Papua Barat. Karena suku di Papua memanfaatkan peralatan dari alam, senjata tradisional selanjutnya juga terbuat dari alam, yaitu kapak batu. Kapak batu ini terbuat dari batu alam yang telah dihaluskan dan dibentuk mata kapak. Lalu diberikan anyaman dari serat anggrek, hutan, dan kayu hutan. Kapak ini berfungsi sebagai alat pemotong dan memenggal. Ekonomi Papua Nugini. Ekonomi Papua Nugini adalah salah satu yang termiskin di dunia dengan produk domestik bruto per kapita yang serupa dengan negara-negara Afrika seperti Chad dan Senegal. Meskipun begitu, negara ini sebenarnya kaya akan sumber daya alam, tetapi eksploitasinya terhambat oleh medan yang sulit dan biaya pembangunan infrastruktur yang tinggi. Kondisi perekonomian di Provinsi Papua dan Papua Barat berdasarkan Badan Perancangan Pembangunan Daerah atau BAPEDA pada 2018 mengklaim kian membaik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertumbuhan ekonomi kedua provinsi yang terus
Ekonomi Papua dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. Ekonomi Papua adalah analisa kemajuan ekonomi dari berbagai bidang dan peningkatan kualitas kesejahteraan orang Papua. Kondisi perekonomian di Provinsi Papua dan Papua Barat berdasarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda pada 2018 mengklaim kian membaik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertumbuhan ekonomi kedua provinsi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, juga didorong gencarnya dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas untuk menunjang kemudahan dalam mengangkut hasil ekonomi serta ditujukan untuk bisa mempercepat jalannya lalu lintas perekonomian masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat. Papua, karakteristik, bentuk pemerintahan, dan kebudayaannya. Karakteristik Pulau Papua. Selama ini, kita tahu jika Papua merupakan salah satu tempat yang berada di bagian timur dari Indonesia. Tepatnya, perbatasan langsung dengan Papua Nugini. Sebelum bernama Provinsi Papua, dahulu provinsi ini lebih dikenal dengan sebutan Provinsi Irian Jaya, yang mencakup keseluruhan Papua Barat. Namun sejak tahun 2003, Provinsi Papua telah terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian barat yang disebut dengan Provinsi Papua Barat, sedangkan untuk bagian timur tetap menggunakan nama Papua. Luas wilayah Papua sendiri sekitar 316.553,07 km persegi, dengan ibu kota Jayapura. Sedangkan untuk Papua Barat memiliki luas wilayah sekitar 102.955 km persegi dan beribu kota Manokwari. Di Papua juga terdapat tempat tertinggi dan termasuk tempat paling tinggi di Indonesia, yaitu Kabupaten Puncak Jaya yang selalu tertutupi salju setiap tahunnya. Sedangkan kota terendah di Papua yaitu Kota Merauke yang berada di wilayah pesisir. Karena masih berada di kawasan Katulistiwa, tidak heran jika Papua memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi, yaitu sekitar 80 sampai 89%, dengan curah hujan sekitar 1.800 sampai 3.000 mm per tahun. Kondisi geografis yang berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya membuat persebaran penduduk di Papua tidak merata. Di dalam sistem pemerintahan, tidak seperti daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, Papua memiliki otonomi khusus, sebab di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dinilai masih belum memenuhi rasa keadilan, belum mencapai kesejahteraan rakyat, belum mewujudkan penegakan hukum dan lain sebagainya. Setelah penyatuan Papua, sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di tahun 1999 dan 2000 memutuskan untuk memberikan status otonomi khusus kepada Provinsi Papua. Batas wilayah Papua terbagi menjadi 4 bagian. Pada bagian timur Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Di sebelah selatan, Provinsi Papua berbatasan dengan Laut Furu, Samudra Hindia, Teluk Karpentaria, dan benua Australia. Di bagian barat berbatasan dengan Kepulauan Maluku, Maluku Utara, dan Provinsi Maluku. Sedangkan di bagian utara, Papua berbatasan dengan Samudra Pasifik. Penduduk Papua secara garis besar terbagi atas dua kelompok besar, yaitu Papua dataran rendah atau pesisir dan Papua pedalaman pegunungan atau dataran tinggi. Pembagian ini dilihat dari mata pencaharian, budaya, hingga pola kehidupan mereka yang berbeda. Namun ada satu kesamaan antara kedua suku tersebut, yaitu kepercayaan agama tradisional mereka yang masuk ke dalam seluruh aspek kehidupan. Mereka percaya jika di dunia
memiliki hubungan yang erat antara dunia spiritual dengan dunia material, sekuler dan sakral dengan fungsi yang sama. Jika di total suku-suku yang berada di Papua ada sekitar 25 suku di mana masing-masing suku memiliki bahasa yang berbeda-beda. Beberapa contoh suku tersebut antara lain Asmat, Ayamaru di Sorong, Mi di pegunungan Paniai, Sentani di sekitar Danau Sentani, Meyak di kota Manokwari, Waropen, Wamesa, dan Hatam di Ransiki dan Oransbari. Papua juga memiliki kebudayaan yang unik dan hanya dimiliki oleh masyarakat Papua saja, seperti contoh alat musik yang terbuat dari kayu yang kosong bagian tengahnya, mirip dengan kendang yang ada di Jawa yaitu tifa. Cara bermain alat musik tifa yaitu dipukul pada bagian penutup yang terbuat dari kulit rusa yang dikeringkan. Selain alat musik, Papua memiliki benda kerajinan lainnya yaitu noken. Noken merupakan tas tradisional yang berbentuk jaring-jaring berasal dari akar kayu pohon atau daun yang dikeringkan untuk kemudian dipilin menjadi tali yang kuat. Noken sendiri sudah terdaftar sebagai warisan budaya tak benda oleh Lembaga Kebudayaan Dunia di UNESCO pada tahun 2012. Tidak hanya itu saja, masyarakat Papua juga mempunyai tradisi unik dalam hal makanan. Mereka biasa memakan papeda sebagai makanan utamanya selain umbi-umbi. Papeda merupakan bubur yang terbuat dari sagu berwarna putih, lengket mirip lem dan rasanya sangatlah hambar. Mereka biasa mengkonsumsi papeda bersama dengan lauk yang cukup kuat rasanya yaitu ikan tongkol untuk masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Di daerah pesisir juga sagu diolah menjadi beraneka bentuk seperti sagu bakar, sagu bola, dan sagu lempeng. Sedangkan untuk masyarakat Papua yang tinggal di wilayah dataran tinggi, sagu dikonsumsi dengan beraneka macam daging yang diburu di hutan seperti rusa, babi, dan lain sebagainya. Baiklah, slide tadi adalah sebagai penutup presentasi kita. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.